Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita masuk lagi ke modul praktikum SIG yang ketiga. Kalau di modul pertama itu pengenalan fitur, kemudian di modul kedua itu konversi koordinat dari GPS dan mengkonversi sistem proyeksi koordinat. Kali ini kita akan masuk ke basic editing atau editing data, dasar editing data ya, dari fitur yang ada di aplikasi atau software ArcGIS, dimana pada prinsipnya konsep editing ini sebenarnya editing sederhana, namun ini akan sering dipakai untuk kegiatan mapping atau pemetaan. Nah, banyak fitur editing di ArcGIS, nggak cuma beberapa yang akan ditampilkan di modul kali ini, namun di modul ini akan lebih di sharing atau diajarkan fitur-fitur yang sering atau umum digunakan dalam kegiatan basic data editing. Oke. Di sini kita gunakan atau kita buka terlebih dahulu program ArcMap-nya. Kemudian kita gunakan dulu Basemap Capri ya. Dan kalau yang belum punya bisa kalian download di link deskripsi video yang ada di modul 2. Tapi di modul ini juga nanti akan disediakan. Nah, pada dasarnya konsep basic data editing itu secara sederhana ada beberapa fitur, mulai dari clip, intersect, join, buffer, erase, editing, vertex, segala macam. Nah, kali ini basic data editing yang akan diajarkan adalah yang sering digunakan dan akan sering kalian temukan ketika kalian berkutat atau berkecimpung di dunia mapping atau pemetaan ya. Contoh kasus kali ini kita akan coba buat mengekspor data lokasi penelitian misalkan ya. Misalkan kita sudah punya satu data peta SHP dari Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kita di sini akan membuat sebuah peta lokasi penelitian, atau nanti pada endingnya kita akan buat peta lokasi praktikum kemarin, praktikum terpadu dari mahasiswa saya yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Nah, kali ini kita akan coba dulu untuk mengekstrak lokasi tertentu dari sekian banyak data. Jadi dalam database Map Capri ini kalau kita buka atribut tabelnya, ini ada banyak data ya. Nah, ini kita akan ekstrak salah satu data. Jadi ada beberapa cara ya. Namun cara yang paling mudah, yang paling ringkas, pertama kita akan ekstrak atau menduplikat satu data dari sekian banyak data yang ada di sini. Misal kita punya lokasi penelitian adalah di suatu daerah ya, anggapnya ini Pulau Dompa. Seperti lokasi praktikum kita beberapa minggu yang lalu. Nah, kita ingin mengekstrak atau menduplikat Pulau Dompa ini dari data utama. Tujuannya apa? Agar kita leluasa melakukan editing di data SHP Pulau Dompa ini tanpa harus merusak atau merubah kondisi asli dari base data yang kita punya, seperti itu. Jadi biasakan seperti itu agar data awal atau data utama nggak akan berubah setelah dilakukan editing atau modifikasi data. Nah, caranya pertama kita pilih select fitur ya. Kemudian kita klik di pulaunya seperti ini. Lalu kita bisa pilih Basemap Capri-nya, klik kanan, pilih data, ekspor data, lalu kita cari folder tempat kita menyimpan data ya. Kita akan simpan di sini misalkan. Kemudian kita beri nama Pulau Dompa. Nggak usah pakai spasi. Oke. Yes, nah ini kalau kita clear selection, lalu kalau kita checklist Basemap Capri-nya, maka kita udah punya satu data Pulau Dompa. Nah, kita akan melakukan editing data pada SHP Pulau Dompa yang khusus sendiri ini supaya
base map Kepri atau data dasar yang kita punya ini nggak terganggu dan kondisinya tetap tidak akan berubah. Yang kita rubah hanya kondisi editing data di Pulau Dompa yang sudah kita pisahkan ini, seperti itu. Nah, itu basic data editing yang pertama. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, konversi. Kita akan coba ajarkan konversi, salah satu basic data editing yang selanjutnya. Konversi mulai dari fitur ini polygon, kita akan ubah jadi garis, kemudian kita akan ubah jadi titik ya. Jadi kita akan gunakan Arthur Box. Oke, kita gunakan Arthur Box. Kemudian sekarang kita akan ubah dulu Pulau Dompa ini yang dalam bentuk polygon menjadi line atau polyline atau garis. Tujuannya macam-macam ya, misalkan kita mau buat peta lokasi atau peta suatu wilayah namun kita tidak punya data garis pantai ya, data garis pantai. Nah, kita bisa gunakan fitur konversi polygon to line ya untuk membuatkan fitur garis pantainya. Jadi kita nggak perlu merubah desain polygon di sini dengan merubah outline colornya jadi biru seperti ini. Kemudian daerahnya jadi seperti ini. Nah, nggak perlu kita ngerubahnya kayak gini, cukup kita gunakan fitur polyline saja seperti itu. Jadi lokasi daratannya tetap seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan satu fitur baru, fitur garis ya, yang kita dapatkan dari konversi polygon ini. Sebenarnya ada satu cara lagi dengan cara kita buat manual. Caranya seperti ini. Pertama kita buka dulu ArcCatalog ya, ArcCatalog. Lalu kita cari lokasi penyimpanan data. Misalkan di sini kita buat satu SHP namanya garis pantai. Nah, ini kita ganti dengan polyline. Lalu ini kita pilih WGS84. Oke. Nah, ini udah ada. Nah, sekarang kita tinggal buat. Nah, cara buatnya kita bisa pilih editor, start editing, lalu pilih garis pantai, pilih OK. Nanti kalau ada muncul notifikasi lagi, pilih aja continue editing atau continue atau start editing, apapun itu. Nah, caranya pertama setelah kita pilih start editor, start editing, lalu kita pilih create fitur di sini. Nah, ini garis pantai kita pilih ya, garis pantai. Kemudian ini kita pilih line. Nah, ada cara, kalau ini cara manual seperti ini. Kalau kita menggunakan fitur line pada create fitur, ini kalau posisi garis pantainya tidak dinamis seperti ini. Artinya dia bentuknya lurus saja, patah-patah seperti ini. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan, kalau untuk pulau ya, yang mana pada sejatinya nggak ada garis pantai yang kotak-kotak, maka setelah kita editor dan start editing ya, kita pilihnya ini trace, menu trace. Nah, kemudian kita scroll zoom in, lalu kita masukkan atau kita klik di mana saja. Kalau bisa di penghubung vertex. Jadi penghubung vertex itu seperti ini. Nah, ini kotaknya kan kecil, tapi kalau ada penghubung vertex dia akan berubah jadi lebih besar seperti ini. Nah, jadi biasakan kita mulai dari penghubung vertex seperti itu. Nah, misalkan gini, lalu setelah kita klik sekali, kita tinggal tarik aja mouse-nya. Kita tarik seperti ini, terus kita zoom out ya. Kita tarik aja gini, nggak usah diklik. Ini sekali klik lepaskan, terus tinggal ditarik aja mouse-nya, naik turunkan, ngikuti. Dia nanti akan otomatis ngikuti polanya sendiri. Nah, seperti itu, kita kayak gerak-gerakin mouse-nya aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia macet atau berhenti, nah digeser-geser aja mouse-nya. Oke. Kemudian di zoom out, di zoom in setelah udah hampir sampai di ujung. Nah, seperti ini kan, kalau dia menghilang ini, jadi dia jangan terlalu di zoom out. Nah, ini. Nah, nanti dia sudah ketemu di ujung sini. Ketemu seperti ini. Ngikut terus sampai di vertex akhir. Klik sekali, lalu klik kanan, finish sketch. Nah, di sini kita udah dapat fitur garis pantai kalau kita buat manual. Nah, ini dia. Bisa seperti ini. Lalu kita stop editing. Ya.
Atau dengan cara kita konversi langsung pulau dompanya atau poligonnya menjadi garis. Jadi caranya buka toolbox, kita pilih data management tools, kita pilih features, kemudian kita pilih polygon to line. Nah, setelah terbuka seperti ini, tinggal kita masukkan pulau dompanya ke input fitur seperti ini. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Kita bikin di sini garis pantai Pulau Dompa. Nah, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, ini dia udah jadi. Nah, ini dia posisi garis pantainya yang sudah kita ubah dari poligon ke line atau garis. Nah, ini salah satu bentuk konversi data dalam basic data edit. Kemudian kita merubah poligon menjadi titik atau garis atau line menjadi titik atau poin. Nah, sekarang kita akan ubah dulu misalkan dari poligon ke titik ya. Kita buka lagi toolbox, lalu kita merubahnya bukan menggunakan polygon to point, tapi kita gunakan fitur vertex to point. Oke, nah kita masukkan pulau dompanya, lalu kita buat di sini nama filenya Pulau Dompa Points. Oke. Seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat pulau dompanya terdiri dari sekian poin ya, mungkin ribuan ini atau ratusan. Nah, poinnya membentuk pola seperti ini. Oke, nah ini dia. Kemudian kita bisa ubah juga garis pantai jadi poin. Caranya dengan toolbox juga ya. Bisa pakai point to line, bisa pakai fitur vertex to point gitu. Bisa pakai fitur vertex to point atau fitur to point seperti itu, bukan point to line. Point to line ini adalah merubah yang titik-titik ini menjadi garis seperti itu. Jadi kita gunakan lagi sama fitur vertex to point ya. Lalu kita tinggal masukkan garis pantainya. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya, kita ganti namanya garis pantai Pulau Dompa Point. Nah, ini dia sama, nanti dia akan berubah jadi poin yang sama dengan yang di sini ya. Nah, ini nggak ada perbedaannya. Kemudian sekarang kita akan coba merubah poin ini kembali jadi garis. Kita gunakan point to line, kita masukkan poinnya. Lalu di sini kita point to lines. Nah, ini ada opsi ya, yang opsional ini bisa diisi bisa enggak. Kemudian kita akan coba tes dulu yang close line-nya enggak kita centang ya, jadinya seperti apa. Oke. Nah, ini kita bisa lihat point to line membentuk lagi seperti garis pantai awalnya. Nah, ini beberapa fitur editing yang pertama. Ini kita save dulu. Di sini kita buat latihan SIG, kita ganti supaya filenya ini untuk tempat editing, tempat analisis, tempat otak-atik data. Oke, kemudian kita akan membuat suatu area. Misalkan kawan-kawan punya lokasi penelitian berada di sekitar sini. Nah, kita nggak butuh data di sini, sehingga kita mau potong datanya. Ya, kita mau potong dan kita hanya butuh data yang di bagian sini. Yang pertama ya, kita buat dulu yang namanya ROI, Region of Interest, atau AOI, Area of Interest.
yang akan jadi titik fokus lokasi yang akan kita gunakan. Caranya kita buka katalog, kemudian kita cari lokasi penyimpanan data, kemudian pada folder tersebut kita klik kanan, pilih new, lalu pilih save file. Kita buat di sini namanya AOI1 misalkan. Polygon, kemudian ini kita gunakan UTM zone karena ini Capri, kita gunakan 48N supaya enak kita ngeditnya, mengukurnya karena dia dalam 1 meter. Kemudian setelah AOI-nya muncul di sini, kita editor, start editing, lalu kita pilih AOI tadi. Kemudian kita bisa buat create fitur, kita pilih AOI, kita bisa pakai polygon atau rectangle ya. Kalau rectangle kita misalkan butuhnya area sini ya, kita butuh area di sini. Kita bisa kira-kira misalkan sini klik sekali, kemudian klik kanan direction, kita pilih 0. Nah, kita bisa potong seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian kalau kita pakai fitur polygon ya, ini kita bisa buat acak seperti ini. Nah, kita bisa buat kayak gini modelnya. Kita bisa buat seperti itu. Nah, kita akan pakai yang mode rectangle saja biar dia gampang kita. Nah, ini kita klik di sini misalkan, lalu klik direction. Kalau kita buat 90 juga boleh di ke bawah gini. Nah, misalkan kita butuh areanya sekian kira-kira ya. Lalu kita stop editing. Nah, ini kita udah ada areanya. Kalau kita letak di bawah gini, nah ini area yang akan kita ambil, kita potong. Lalu kita akan gunakan yang namanya fitur clip ya. Kita pilih Art Toolbox. Clip ini guna untuk motong area yang ada di sekitar area yang kita tentukan. Setelah kita buka Toolbox, kita pilih Analysis Tools, lalu kita pilih Extract. Nah, ini ada clip ya. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu pulau dompaknya ke input fitur. Lalu kita masukkan AOI di sini. Kemudian kita simpan namanya pulau dompak clip misalkan seperti ini. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini kalau kita hilangkan AOI satunya dan pulau dompaknya, nah kita udah punya area yang kita butuhkan. Di sini kita bisa lihat tuh potongan dari pulau dompaknya, potongan dari area yang ingin kita amati atau menjadi lokasi yang kita teliti ya. Caranya supaya kita hanya menggunakan fitur atau data yang memang kita butuhkan saja. Seperti itu gunanya clip. Kemudian ada yang namanya fitur erase. Nah, saya fitur erase itu adalah untuk menghapus bagian yang tidak kita perlukan. Misalkan kita balik kasusnya, kita tidak butuh area yang ada di sekitar sini ya, kita nggak butuh area sini dan kita mau hapus. Nah, caranya Art Toolbox, kemudian kita pilih proximity, kita pilih overlay, lalu kita pilih erase. Nah, di sini kita masukkan pulau dompak sebagai inputnya dan fitur untuk menghapusnya AOI ini. Lalu kita simpan dengan nama pulau dompak erase. Erase. Oke. Nah, sekarang kalau kita hapus AOI-nya, nah ini kita bisa lihat ini potongan pulau dompak yang kita mau gunakan, sementara ini bagian yang kita nggak perlu, seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan sama yang ini, nah ini, jadi kita bisa lihat kita punya data seperti ini. Nah, itu fitur hapus dan potong, clip dan erase, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya fitur buffer ya, buffering atau buffer. Jadi buffer itu gunanya apa ya?
untuk membuat area tertentu ya, namun dengan luasan tertentu dan pola yang serupa dengan area sekitarnya, seperti itu. Misalkan kita ingin membuat area penelitian adalah sepanjang garis pantai sebuah daerah, sebuah pulau seperti ini, tapi dengan radius tertentu. Misalkan kita ingin buat radius 500 meter ya, kita ingin buat radius 500 meter, maka caranya kita gunakan namanya fitur buffer. Misalnya gini, klik kan toolbox, lalu kita pilih proximity, kita pilih buffer, kemudian kita masukkan pulau dompa sebagai input fiturnya. Nah, ini kita simpan di sini, namanya pulau dompa buffer. Misalnya kita mau buffer 500 meter, kita buat 500 m gitu misalkan. Lalu decimal degrees ini kita ganti dulu dengan meter, kemudian ini kita pilih 500, kita ketikkan 500, lalu untuk tipe kita full, lalu kemudian di softnya kita pilih all aja ya, supaya dia lebih smooth nanti hasil bufferingnya. Nah, ini kita coba oke dulu. Nah, muncul satu area baru, kemudian kita letak di bawah pulau dompanya. Nah, ini area radius 500 meter dari garis pantai ya, keliling pulaunya. Ini areanya 500 meter, namun dengan pola yang hampir serupa dengan pola dari garis pantainya, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kalau tadi kita aktifkan mode dissolve-nya, maka dia akan smooth seperti ini. Tapi kalau kita tidak aktifkan, itu nanti dia akan membentuk pola yang tidak terlalu rounded seperti ini ya. Dia lebih flat, lebih patah-patah lah istilahnya. Nah, ini kemudian tujuannya apa buffering ini? Nah, misalkan itu tadi, misalkan kita ingin membuat sebaran lokasi pengamatan di sekitar lokasi pesisir dari sebuah daerah, namun kita batasi area pengamatannya. Nah, inilah caranya. Kemudian sehingga nanti ketika kita meletakkan titik sampling ya, kita meletakkan titik sampling itu tersebar di sekitar area-area ini saja, tidak ada yang kurang atau keluar dari area-area ini, seperti itu. Nah, ini kita save dulu. Nah, kemudian buffer ini juga bisa bermanfaat untuk menentukan batas area tadi ya. Nah, misalkan kita udah dapat begini nih, jadi nanti kalau ditambah, kalau kita misalkan mau melakukan penelitian di satu tempat yang kita belum tahu kondisinya seperti apa karena kita belum ke lapangan, kemudian ini juga akan membantu kita untuk melakukan plotting titik stasiun sampling sementara sebelum kita melakukan survei ya. Jadi kita bisa menggunakan buffer area seperti ini. Pertama, agar dia tidak keluar dari radius area yang kita tentukan, dan kemudian kita juga tidak akan mendapatkan titik sampling di mana tahu kita ingin melakukan pengamatan di pesisir, sementara karena kita random sampling terus kita plotting di dekat-dekat pesisir seperti ini, tahu-tahu ternyata di kondisi asli titik tersebut ternyata malah ada di daratan. Nah, seperti itu. Jadi ini gunanya buffer area itu. Jadi kita setelah dapatkan buffer area seperti ini ya, buffer area yang seperti ini, kemudian kita lakukan yang namanya buffering satu kali lagi ya. Ini untuk memastikan tidak ada titik sampling misalkan yang akan terletak di daratan, bukan di perairannya. Jadi kita buat buffer area sekali lagi menggunakan pulau dompa misalkan ya, kemudian ini kita ganti dengan meter dan kita asumsikan saja 100 meter dari garis pantai itu kondisi asli di lapangannya sudah perairan, seperti itu. Kemudian di softnya kita buat call juga, kemudian di sini kita buat buffer 100 meter ya. Nah, ini udah dapat kita buffer yang 100. Nah, kemudian buffer area yang di bagian 500 ini kita erase dulu bagian tengahnya.
ya. Tujuannya ya kita supaya hanya menggunakan area yang ada di sekitar kita, radius 500 meter dari garis pantai, seperti itu. Jadi kita hapus dulu bagian tengahnya. Caranya pilih Art Toolbox, lalu kita pilih erase di Analysis Tools ya. Kemudian kita masukkan pulau dompak buffer 500-nya, kemudian kita masukkan pulau dompaknya. Lalu di sini kita beri nama pulau dompak buffer 500 meter erase. Ini namanya bebas ya, terserah kalian. Nah, oke. Ini kalau kita hilangkan pulau dompak yang ini, nah ini area buffer 500 meter dari garis pantai. Kemudian buffer 500 meter dari garis pantai ini kita erase lagi seluas 100 meter dari garis pantai untuk memastikan area buffering 500 ini ada di luar garis pantai atau tidak berhimpitan sama daratan. Caranya sama, kita Art Toolbox, kita pilih erase, kita masukkan lagi yang ini pulau dompak yang sudah kita iris di awal, kemudian masukkan yang buffer 100 sebagai fitur untuk menghapusnya. Kita buat di sini pulau dompak buffer 500 meter, erase 2 seperti itu. Oke, nah dengan begini kita udah punya area buffering area di sekitar pesisir dengan ada radius hilang di sini 100 meter untuk memastikan lokasinya tidak, nanti kalau kita membuat random sampling itu tidak berada di sekitar daratan seperti itu. Nah, ini nggak harus 100 meter sih, 10 sampai 50 meter juga udah kompatibel lah seperti itu. Namun ini untuk batas safety-nya aja, batas safety-nya aja ya. Kemudian kalau kita ingin membuat random sampling ya, bukan purposive ya, artinya kita acak saja, kita bisa buat dengan menggunakan Art Toolbox, lalu kita pilih Data Management Tools, lalu pilih General. Kok General? Bukan General, tapi Sampling. Nah, ini dia. Kita buat random point misalkan ya. Kemudian kita cari dulu lokasi penyimpanannya. Misalkan kita menyimpan di sini, lalu pilih Add. Kemudian di sini kita beri nama contoh titik sampling. Oke, kemudian constraining fitur class ini kita isikan garis pantai yang buffer yang sudah kita iris 2 kali. Lalu di bagian sini ya kita isi berapa jumlah titik random sampling yang mau kita lakukan untuk sekeliling pulau dompak ini. Misalkan kita mau buat 50 titik sampling ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita dapatkan 50 titik sampling ya. Dia random karena random sampling ya. Jadi ini caranya random sampling 50. Nih kalau kita buka di sini open attribute table tuh, kita ada 50 titik sampling. Kemudian nanti tinggal titik samplingnya kita add koordinatnya. Tinggal klik Art Toolbox, pilih Data Management Tools, fitur add XY koordinat, masukkan contoh titik sampling ke sini, lalu klik OK. Nah, ini kita dapatkan titik koordinatnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita udah buat buffer area, terus kita kasih pembatas lagi untuk area dari garis pantai, kita bisa pastikan titik sampling kita ini tidak berada di daratan dengan cara seperti itu. Nah, ini salah satu caranya kalau kita mau penelitian tapi dengan menggunakan random sampling atau titik acak pengambilan data, tidak purposive yang melihat keterwakilan kondisi lapangan. Nah, caranya seperti itu. Nah, ini kegunaan, salah satu kegunaan buffer ini. Nah, kemudian dengan kita membuat area buffer ini, kita bisa pastikan titik-titik sampling kita ini tidak berada di daratan nantinya. Ketika kita kalau random sampling, kalau di peta kita bisa pastikan mungkin ini udah nggak di daratan, udah nggak ada yang berhimpitan di daratan. Tapi kondisi di lapangan belum tentu, bisa saja mungkin kita menggunakan di sini SHP peta dasar yang udah tahun berapa, sementara semakin tahun kan posisi garis pantai itu akan terus berubah seperti itu. Mana tahu di saat
Nah, sekarang yang posisi garis pantai kita bisa ambil contoh, misalkan di sini, ini masih di sini posisinya di koordinat sekian. Atau di tahun sekarang dia udah lebih maju atau lebih mundur. Nah, syukur kalau lebih mundur berarti titik sampling kita ada di laut. Tapi kalau kita butuh titik sampling di laut sementara posisi garis pantainya sudah maju, bisa jadi titik sampling yang ini mungkin ada di daratan. Nah, itu kegunaan buffer area ini dengan klip pembatas seperti ini. Itu dia. Itu gunanya kalau kita ingin melakukan penelitian menggunakan random sampling sementara kita belum turun ke lapangan. Seperti itu. Oke, itu dia beberapa fitur editing ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau untuk fitur editing dasar itu cuma inilah kira-kira yang sering digunakan. Nah, kemudian nanti ada juga analisis spasial, tapi itu kita akan lakukan di mata kuliah lanjutan ya, mata kuliah lanjutan. Jadi nggak di mata kuliah yang ini. Oke, untuk modul kali ini cukup sampai sekian. Kemudian modul selanjutnya kita akan lanjut ke masalah akhir, yaitu layouting data. Nanti setelah kalian dapatkan modul itu, baru kita akan kerjakan tugas akhirnya membuat peta survei yang kalian lakukan pada saat praktikum terpadu kemarin. Jadi nanti ada 2 tugas. Pertama peta survei, yang kedua peta administrasi wilayah. Cara membuat peta administrasi wilayah. Nah, data-datanya nanti akan saya kasihkan di link downloadnya di deskripsi video, tapi di modul selanjutnya. Sekian, terima kasih. Semoga menjadi ilmu baru buat kalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.